Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya. Memasuki minggu ketiga bulan September 2019, Baitul Afiat, Gedung Pusat Lajnah Imailah Jemaat Ahmadiyah Indonesia, tampak lebih ramai dari hari-hari biasa. Di bagian ruang perlengkapan, beberapa pengurus dengan telaten terlihat sedang menyusun dan mengemas beragam perlengkapan dapur seperti piring, termos untuk tempat nasi, dispenser, peralatan minum, dan beberapa ember berukuran besar, serta barang-barang perlengkapan rumah tangga yang menjadi inventaris pengurus pusat Lajnah Imailah. Semua barang yang telah dikemas rapi kemudian dinaikkan dan disusun di dalam kendaraan pengangkut yang sudah standby di halaman gedung. Di ruangan lain yang terletak di lantai 2, tampak pengurus LI dibantu Hudam dan Ansor sibuk pula menurunkan ratusan lembar peralatan tidur seperti spray, bantal, dan kasur lengkap dengan lembaran selimut. Dengan menggunakan 2 kendaraan, semua barang milik Lajnah Imailah itu diangkut untuk diturunkan di Peninggilan, salah satu cabang jemaat Ahmadiyah yang terdapat di Provinsi Banten, yang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Ijtima dan Majelis Syuro Nasional Lajnah Imailah Jemaat Ahmadiyah Indonesia tahun 2019. Selain mempersiapkan beragam barang keperluan yang akan digunakan saat Ijtima dan Majelis Syuro Nasional, berbagai persiapan lain juga dilakukan para pengurus pusat Lajnah Imailah. Di antaranya melakukan koordinasi secara langsung dengan pengurus besar badan-badan terkait dan juga pihak MTA Studio Indonesia. Beberapa kali pertemuan untuk mematangkan rencana kegiatan yang akan digelar selama Ijtima dan Majelis Syuro Nasional diadakan. Setelah melalui persiapan cukup panjang, akhirnya pada tanggal 26 September 2019, Ijtima dan Majelis Syuro Nasional Lajnah Imailah pun dimulai. Suasana di Komplek Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Peninggilan yang terletak di Kota Tangerang, Provinsi Banten, tampak ramai. Di sekitar Masjid Ar-Rahmat, masjid milik jemaat, tenda besar berdiri menutupi pekarangan dan lahan parkir yang cukup luas. Sejak pagi hingga petang, puluhan ibu-ibu terlihat sibuk hilir mudik dengan kesibukannya masing-masing. Di sebagian halaman masjid yang sudah dinaungi tenda, tampak ibu-ibu anggota Lajnah Imailah sedang menata stand pameran lengkap dengan barang-barang yang akan dipamerkan, seperti beragam tanaman hidroponik, kain dan busana muslimah, aksesoris wanita, hingga aneka jenis makanan dan minuman, serta barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Sementara di sebagian halaman masjid lainnya, kesibukan diwarnai dengan pemasangan karpet dan terpal dari bahan plastik serta ratusan kursi yang disusun berderet rapi. Di bagian samping masjid, kesibukan yang sama terasa saat beberapa anggota Lajnah Imailah dibantu beberapa Hudam dan Ansor bahu-membahu menata lokasi langgar kana lengkap dengan beragam alat memasak dan bahan-bahan yang siap untuk diolah. Pasokan bahan makanan seperti beras, aneka sayur mayur, daging, bumbu dapur dan buah-buahan terus berdatangan, dan sebagian langsung diolah dijadikan beberapa jenis hidangan untuk disajikan. Kerjasama antara Lajnah Imailah, Ansor, dan Hudam tampak pula saat barang-barang cetak berupa buku, brosur, serta cenderamata yang akan dibagikan ke seluruh peserta terus berdatangan. Kesibukan tampak juga di area bagian dalam masjid, baik di lantai dasar maupun di lantai atas. Beberapa anggota pengurus pusat dan pengurus cabang Lajnah Imailah dengan telaten merapihkan dan mendekor dinding masjid dengan spanduk dan baligo. Bersamaan dengan itu, tim audiovisual dan kru MTA juga tampak sibuk menata peralatan syuting, kamera, audio system, dan lighting serta control room untuk merekam seluruh kegiatan yang akan digelar di seputar area Masjid Ar-Rahmat. Dari siapa datangnya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, sekarang saya sedang berada di Masjid Ar-Rahmat Cabang Peninggilan. Di sini akan terlaksana acara Ijtima dan Majelis Syuro Nasional Lajnah Imailah Indonesia yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 sampai 28 September 2019. Penasaran kan akan ada kegiatan dan keseruan apa saja sih di 2 hari ke depan? Yuk tetap ikuti saya.
Bersamaan dengan berbagai kesibukan yang mewarnai lingkungan sekitar masjid, suasana kian terasa ramai saat ibu-ibu anggota Lajnah Imailah dari berbagai daerah di seluruh Indonesia satu persatu mulai berdatangan. Sejak siang hingga hari memasuki malam, mereka datang secara bergelombang. Ada yang datang sendiri-sendiri, ada juga yang datang secara rombongan. Maka tidak heran jika saat menjelang malam, suasana di sekitar masjid sudah dipenuhi banyak orang. Ya, itulah gambaran suasana di sekitar Masjid Ar-Rahmat, pusat aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia cabang Peninggilan, menjelang diselenggarakannya Ijtima dan Majelis Syuro Nasional Lajnah Imailah tahun 2019. Seperti juga setiap peserta yang datang, kami pun tak lupa untuk terlebih dahulu mendatangi meja pendaftaran, mengisi daftar isian sebelum akhirnya bisa mendapatkan ID card peserta Ijtima. Untuk penempatan pesertanya nanti akan dilakukan ya. Saya boleh keliling-keliling ya Teh? Boleh, silakan. Aku malah Teh. Malam itu, kesibukan di sekitar kompleks Masjid Ar-Rahmat benar-benar mencapai puncaknya. Tidak kurang dari 600 peserta Ijtima yang datang dari seluruh daerah di Indonesia, ditambah dengan 150 orang panitia yang sibuk menyambut dan mengkoordinir seluruh kegiatan. Semua terkonsentrasi di sekitar masjid. Namun dari beberapa titik lokasi, ada satu lokasi yang malam itu menarik minat kami untuk mendatanginya, yaitu lokasi Langgarkana berada. Pemirsa MTA, sekarang saya sudah berada di Langgarkana dan di belakang saya sedang ada kesibukan dari para anggota LI untuk mempersiapkan konsumsi untuk para peserta. Nah, kira-kira kesibukan apa saja sih yang ada di Langgarkana ini? Yuk ikuti terus. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk membersihkan bumbu-bumbu dapur buat persiapan MFN nanti. Ibu, persiapan ini segini banyak bahan-bahannya disiapkan dari hari apa sih Bu? Kita udah persiapan dari hari Rabu, membersihkan bumbu-bumbu dapur seperti ini, nyiapin kerupuk, bawang goreng, yang bisa dikerjain dari pas sebelum acara kita udah siapkan. Dari sebanyak ini berapa porsi yang akan disiapkan Bu? Kalau untuk peserta MSM 633 orang, ditambah dengan semua panitia 750 orang, tapi kita lebihkan lagi, takutnya ada tamu-tamu yang tak terduga, sebanyak 800 porsi. Oke, dari persiapan ini anggota LI yang dikerahkan di sini berapa orang Bu? Di tim masak ini atau tim konsumsi saya ada 22 orang, yang 3-nya laki-laki bagian masak nasi. Di luar itu perempuan semua. Oke, nanti saya kesini lagi deh buat bantu-bantu ya Bu. Ya, semangat ya Ibu, semoga lancar. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari kian larut malam, tapi kesibukan di Langgarkana belum juga mereda. Padahal hampir semua peserta yang datang sudah tidak lagi begitu banyak berada di sekitar lokasi Ijtima, karena masing-masing sudah menempati lokasi peristirahatan yang telah panitia sediakan. Dan kami pun memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum memulai kembali kegiatan esok hari. Lebih kentara dari Pemirsa, tadi saya sudah berkeliling dan sekarang hari sudah menjelang malam. Waktunya saya istirahat untuk mempersiapkan hari esok. Assalamualaikum. lautan cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, sekarang sudah memasuki hari pertama acara Ijtima dan Majelis Syuro Nasional Lajnah Imailah Indonesia tahun 2019. Dan di belakang saya sedang ada keramaian dari para peserta yang mulai berdatangan dari wilayahnya masing-masing. Dan alhamdulillah saya juga sudah mendapatkan ID card seperti para peserta lainnya. Suasana di hari pertama sebelum acara Ijtima dan Majelis Syuro Nasional resmi dibuka, ternyata masih ada banyak peserta yang berdatangan. Seluruh peserta, baik yang sudah datang sehari sebelumnya maupun peserta yang baru datang, kini berbaur dengan ratusan panitia, membuat suasana di sekitar Masjid Ar-Rahmat terasa semakin dipenuhi kesibukan. Malah sesaat sebelum acara dimulai, tampak Ibu Sadar Lajnah Imailah didampingi pengurus pusat dan panitia acara menyempatkan diri berkeliling meninjau seluruh area tempat Ijtima dan Majelis Syuro Nasional berlangsung.
Diawali dengan menyapa dan menyelami peserta yang sudah bersiap untuk mengikuti acara, kehadiran Busader LI langsung disambut para peserta dengan penuh semangat. Suasana penuh keakraban pun langsung terasa saat Busader bertegur sapa dengan para anggota. Setelah menyapa anggota yang datang dari berbagai daerah, kunjungan berlanjut ke lokasi Langgarkana. Di tempat yang sejak 2 hari sebelum acara dimulai sudah sibuk ini, Busader sempat melihat tempat beragam makanan disimpan. Siapa datangnya ini lautan cahaya, pohon tauhid nyaris melaju. Jika tak cepat turunnya wahyu dari yang gaib yang maha tahu, laksana hujat datang menderu. Wahai ilahi, Qur'anmu ini. Dari Langgarkana, kunjungan berlanjut ke area MCK. Kebersihan dan ketersediaan air jadi perhatian utama yang Busader tekankan. Deretan toilet dan kamar mandi yang akan dipergunakan oleh 600 orang peserta disisir satu persatu. Telah tersaji seluruh alam aku jelajah. Merasa puas dengan kondisi toilet dan kamar mandi, giliran lokasi utama acara Majelis Syuro Nasional dan Ijtima yang terletak di lantai 2 Masjid Ar-Rahmat, beliau kunjungi. Di arena yang sudah tertata rapi dan bersih itu, beliau masih sempat meminta agar simpul liwai Ahmadiyah yang tampak kurang pas segera diperbaiki. Qur'anmu ini suatu alam berwujud sendiri, segala sesuatu kami butuhi. Puas dengan segala persiapan di arena utama Majelis Syuro Nasional dan Ijtima yang terletak di lantai 2 Masjid Ar-Rahmat, Busader yang didampingi beberapa pengurus Lajnah Imailah dan panitia turun untuk melanjutkan kunjungan ke lokasi bazar dan pameran. Cahaya yang ada, sucilah dia dari siapa. Pemirsa MTA, di belakang sedang ada Busader yang melihat-lihat stand-stand pameran dari masing-masing wilayah. Yuk kita langsung tanya-tanya Busader. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengen nanya-nanya nih, Ya. Kenapa sih Bu acara Ijtima dan MSN ini bertempat di Peninggilan? Untuk tahun 2019 ini, Lajnah Imailah Indonesia menentukan bahwa pelaksanaan Majelis Syuro dan Ijtima'nya adalah di salah satu cabang, yaitu cabang Peninggilan. Dengan alasan kami melihat bahwa cabang Peninggilan dari segi sarana prasarana dapat menampung peserta yang akan datang dari seluruh Indonesia. Dan kami juga melihat cabang Peninggilan ini adalah cabang yang memiliki rumah-rumah di sekitar masjid yang bisa kita gunakan untuk sarana penginapan para anggota. Dan karunia juga untuk Peninggilan bahwa cabang ini kami pilih dengan menilai berbagai aspek yang kami pertimbangkan. Kan dari acara ini pasti memiliki persiapan Ibu. Ya. Yang terlihat sama Ibu, bagaimana sih persiapan dan kesiapan dari acara ini? Kalau persiapan, Masya Allah, ibu-ibu Lajnah ini sangat luar biasa. Mereka bekerja dari beberapa bulan yang lalu untuk bisa menyelenggarakan acara seperti yang kita saksikan hari ini. Seperti kita lihat di arena pameran ini, Lajnah di seluruh Indonesia berupaya menampilkan karya-karya terbaiknya yang nanti akan dilihat oleh seluruh pengunjung. Bisa kita lihat mulai dari pernak-pernik, kemudian peralatan alat-alat rumah tangga, kemudian juga makanan yang memang mereka persiapkan untuk bisa diperlihatkan karyanya di Majelis Syuro ini. Oke Ibu, sudah cukup jelas ya Bu. Terima kasih. Silakan lihat-lihat lagi ya Bu. Ya, terima kasih kembali.
telah tersampaikan. Selain meninjau kesiapan pameran, di sela-sela kunjungannya, Bu Sader juga menyempatkan diri membeli beberapa barang-barang yang dipamerkan, seperti alat-alat rumah tangga dan makanan. Rumah tidak berjumpa anggur marifah. Persiapan penyelenggaraan ajang Majelis Syuro Nasional dan Ijtima Lajnah Imailah Indonesia tahun 2019 bisa berjalan sesuai dengan rencana berkat kerja keras individu-individu yang dipercaya untuk menjadi panitia dalam menyusun perencanaan dan merealisasikan setiap rencana dalam bentuk kerja nyata. Jadi kita melakukan persiapan ini kurang lebih 1 bulan sejak Huzur memberikan pengesahan untuk kita mengadakan Majelis Syuro Nasional dan Ijtima Nasional. Alhamdulillah kita mempunyai kerjasama yang baik antara panitia pusat dan panitia lokal, sangat dibantu. Selain itu juga kita juga dibantu oleh tim dari Hudam dan Ansor setempat. Jadi kurang lebih panitia itu sekitar 120 orang karena ada banyak seksi. Jadi seperti konsumsi, transportasi, akomodasi dan lain sebagainya. Sedangkan peserta itu terbagi 2, Majelis Syuro dan Ijtima Nasional atau perlombaan itu kurang lebih 600 orang. Tanpa diduga, menjelang acara Majelis Syuro dan Ijtima Nasional resmi dibuka, Bapak Amir Nasional menyempatkan diri datang ke lokasi acara. Kebetulan saat itu bertepatan dengan hari Jumat, sehingga beliau langsung menjadi khatib sekaligus imam salat Jumat. Dalam khotbahnya, Pak Amir menyampaikan pesan-pesan Huzur tentang pentingnya tarbiyat di lingkungan keluarga untuk melahirkan generasi-generasi muda Ahmadi yang berakhlak mulia, taat pada nizam khilafat, dan untuk senantiasa berdoa memohon perlindungan Allah Ta'ala. Diri segala sesuatu kami. Usai salat Jumat, seluruh peserta dan panitia sejenak beristirahat sambil mempersiapkan diri untuk memulai mengikuti beragam kegiatan Ijtima dan Majelis Syuro Nasional yang akan berlangsung selama 2 hari, mulai dari tanggal 27 sampai dengan 28 September 2019. Tidak berjumpa. Dengan persiapan yang telah matang, akhirnya acara Ijtima dan Majelis Syuro Nasional pun resmi dibuka. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan doa bersama. Lalu dilanjutkan dengan janji Lajnah Imailah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selain pameran dan bazar, beragam jenis perlombaan seperti lomba musabaqoh tilawatil Quran, lomba pidato, dan lomba nazm mengisi acara hari pertama Ijtima. Pemirsa MTA, sekarang saya sudah berada di lokasi perlombaan. Kira-kira akan ada perlombaan apa saja sih di hari ini? Nah, kebetulan di samping saya sudah ada Ibu Mutia sebagai koordinator perlombaan. Yuk kita langsung tanya saja. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu pengen tahu nih kegiatan lomba apa saja sih yang diadakan hari ini? Kalau hari ini kita ada lomba nazam, ada lomba pidato, dan ini yang kita dengarkan bersama lomba tilawah. Oke, nah kalau persiapannya sendiri dari semua perlombaan bagaimana Bu? Persiapannya sendiri kita sudah dari semenjak 1-2 bulan yang lalu kita sudah mendata peserta dari beberapa daerah. Juga untuk yang nazam kita minta teksnya supaya lebih jelas, dan pokoknya insya Allah sudah jadi koordinasi antara kami di pusat dengan di daerah cukup baik, dan alhamdulillah terlaksanalah lomba ini. Sedangkan bertempat di ruang terpisah, sesi pertama Majelis Syuro Nasional pun dimulai dengan pemaparan dari Ibu Sader Lajnah Imailah tentang program-program Lajnah Imailah yang sudah, sedang, dan akan terus dijalankan oleh pengurus pusat Lajnah Imailah. MSN tahun 2019 ini mengangkat tema pemantapan peran Lajnah dalam membentuk generasi penerus yang berakhlak mulia, dengan harapan bahwa seluruh Lajnah Imailah
yang mengikuti Majelis Syuro ini dapat menyampaikan pesan-pesan atau materi-materi yang mereka dapatkan di dalam Majelis Syuro ini untuk disampaikan ke seluruh Lajnah Imailah yang tidak mengikuti atau yang diwakilinya. Di dalam Majelis Syuro ini kami memaparkan program-program yang bertemakan bagaimana seorang ibu atau calon ibu atau seluruh Lajnah Imailah dapat bersatu padu, bisa melaksanakan akhlak mulia dan meneruskannya pesan-pesan tersebut kepada generasi penerus. Dan di dalam Majelis Syuro ini ada beberapa komite yang dapat diikuti oleh seluruh peserta, tetapi ada non-komite yang khusus membahas secara mendalam bagaimana Lajnah Imailah bisa menjadikan dirinya sebagai contoh teladan untuk putra-putrinya dan menerapkan 10 syarat beat dan memberikan tarbiyat kepada anak-anaknya untuk juga melaksanakan ke-10 syarat beat tersebut. Alhamdulillah di sesi non-komite sudah dijelaskan berdasarkan dari khutbah huzur yang beliau sampaikan pada saat di Switzerland yang menyatakan bahwa seseorang harus senantiasa bersyukur untuk dapat melaksanakan kehidupannya sehari-hari dengan menerapkan ke-10 syarat beat tersebut. Acara demi acara serta beragam jenis lomba di hari pertama terus bergulir hingga malam pun datang. Usai makan malam dan sholat Isya, seluruh peserta dengan hikmat kembali berkumpul untuk menyaksikan khutbah huzur. Ia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Kian larut malam, saatnya beristirahat. Para peserta pun mulai beranjak ke tempat peraduan masing-masing. Saat memasuki waktu tahajud, seluruh peserta kembali memenuhi area di seputar masjid untuk menunaikan sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah. Yang Maha Tahu laksana. Memasuki hari kedua, ajang pameran dan bazar yang diselenggarakan dalam acara ijtima dan Majelis Syuro Nasional Lajnah Imailah semakin ramai dikunjungi dan barang-barang yang dipamerkan banyak yang diminati para peserta. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengen tanya-tanya nih, pengen tahu dari pameran dan bazar ini wilayah apa saja sih tuh yang ikut stand pameran dan bazar ini? Tahun ini yang ikut dalam pameran itu ada 8 daerah. Kemudian kalau untuk bazar itu ada 17 daerah. Bisa nih ada stand pameran dan bazar ini gimana itu Bu ceritanya? Jadi gini, kita memisahkan antara pameran dan bazar. Jadi di dalam pameran kita benar-benar mendisplay barang-barang produk unggulan dari cabang-cabang ya, dari hasil-hasil pelatihan, baik pelatihan itu diselenggarakan dalam kegiatan cabang itu sendiri atau mereka memang mendapatkan dari luar ya. Kemudian mereka membuat sebuah produk dan kami melihat dan menilai produk yang dihasilkan itu cukup menjanjikan untuk kita tampilkan dengan harapan nanti mungkin ada peminat-peminat yang mau membeli nanti. Nah, sementara di bazar itu kalau kita umpamakan adalah seperti sebuah pasar rakyat, ya, pasar rakyat. Jadi di sana itu akan banyak produk-produk dari pameran sendiri dijual maupun dari produk-produk luar dari anggota. Jadi mereka boleh membawa barang-barang luar yang cukup berkualitas untuk bisa ditampilkan di dalam bazar. Oke pemirsa, gitulah info dari stand-stand pameran dan bazar di acara Ijtima dan Majelis Syuro Nasional Lajnah Imailah Indonesia tahun 2019. Suasana tersebut membuktikan jika pameran berjalan sesuai dengan rencana dan harapan para panitia yang sejak jauh hari sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Berbagai potensi yang dimiliki anggota Lajnah Imailah difasilitasi dan dibina agar mampu menghasilkan produk-produk yang bermanfaat dan bisa bersaing serta diminati pasar. Yang paling menarik, di saat beragam acara terus berlangsung, memasuki hari kedua, ada satu sudut yang sepertinya tak pernah sepi aktivitas. Malah, kesibukannya cenderung kian meningkat.
Ya, satu sudut yang super sibuk itu, apalagi kalau bukan Langgarkana. Siang malam anggota Lajnah Imailah yang bertugas di Langgarkana silih berganti. Estafet mengolah beragam jenis makanan untuk kebutuhan sarapan, makan siang, dan makan malam sebanyak 750 orang peserta dan panitia. Kegiatan memilah, mengiris, menyiangi, membilas dan memasak beragam bahan makanan terus bergulir tanpa henti. Hal lain yang menarik dari Ijtima dan Majelis Syuro Nasional kali ini, ada suatu acara yang dinamai webinar alias website seminar. Berupa seminar yang ditayangkan langsung melalui jaringan internet, sehingga anggota Lajnah Imailah yang tidak bisa hadir karena kendala jarak, bisa menyaksikan dan berinteraksi langsung dalam ajang seminar tersebut. Materi webinar sendiri terbagi ke dalam 2 sesi, yaitu webinar Bincang Bersama Sadar dan webinar pemilihan Ahmadiyah Muslim Student Association Women atau disingkat AMSAW tingkat nasional. Webinar Bincang Bersama Sadar, selain menghadirkan Sadar Lajnah Imailah periode saat ini, panitia juga mengundang 3 mantan Sadar Lajnah Imailah sebagai narasumber. Keempat narasumber tersebut, selain berbagi pengalaman dalam upaya mendidik akhlak yang baik pada diri anak-anak, juga mengadakan dialog langsung dengan peserta seputar tema pemantapan peran Lajnah Imailah dalam membentuk generasi penerus yang berakhlak mulia. Nah, dari acara webinar ini tujuannya apa sih Bu, dan ada program apa saja dari acara webinar ini? Ya, jadi untuk acara webinar yang dilaksanakan bersamaan dengan agenda Majelis Syuro dan Ijtima, ada 2 sesi, yang itu webinar Bincang Sadar dan webinar untuk pemilihan Ketua AMSAW Nasional. Nah, webinar Bincang Sadar ini tujuannya adalah pertama untuk memfasilitasi cabang-cabang yang memang tidak dapat hadir dalam kegiatan Syuro dan Ijtima Nasional. Sehingga dengan webinar, para anggota yang berada di cabang tersebut bisa ikut menyaksikan apa yang terjadi pada saat kegiatan di sini. Kemudian untuk webinar yang kedua sendiri, tujuannya adalah untuk memilih Ketua AMSAW Nasional. Ini pun baru dilakukan tahun ini, pemilihan Ketua AMSAW Nasional. Nah, untuk memfasilitasi tantangan jarak dan biaya, kita coba menggunakan teknologi webinar supaya para mahasiswi di seluruh daerah bisa mengikuti pemilihan dengan baik, seperti itu. Sedangkan webinar pemilihan Ahmadiyah Muslim Student Association Women tingkat nasional yang baru diadakan pertama kali ini merupakan pelaksanaan amanat huzur bahwa di setiap negara harus dibentuk Ahmadiyah Muslim Student Association Women tingkat nasional yang dipilih dari Ahmadiyah Muslim Student Association Women tingkat daerah. Webinar pemilihan Ahmadiyah Muslim Student Association Women sedang berlangsung. Di lantai dasar masjid pun diselenggarakan kuis ranking 1 yang diikuti oleh semua peserta dengan suasana yang ramai. Selain di sini. Usai webinar selesai digelar, maka usai pula penyelenggaraan Ijtima dan Majelis Syuro Nasional Lajnah Imailah Indonesia tahun 2019. Diawali dengan doa dan ditutup dengan doa yang semata-mata bersyukur dan terus memohon lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hati-hati pulang di jalan. Tidak terasa selesai sudah rangkaian acara Ijtima dan Majelis Syuro Nasional Lajnah Imailah Indonesia tahun ini. Di belakang saya, para peserta dari berbagai daerah sedang bersalaman dan berpelukan sebagai tanda perpisahan mereka sebelum kembali ke daerahnya masing-masing. Terima kasih pemirsa sudah menemani saya dalam acara Lajnah Activity kali ini. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.